Persiapan merawat hewan liar paling wajib itu apa? A. Dan kasih sedikit cerita dong, apa yang pengalaman paling fatal? Dan apa sih motivasi Kak dalam melihara satwa liar? Bagaimana risk assessment di penangkaran Kalshed? Dan apakah dengan dipublisnya kegiatan di penangkaran menyebabkan potensi kenaikan risiko? Jadi risk assessment di penangkaran itu Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, karena banyak permintaan dari teman-teman semua tentang Q&A, akhirnya gue bikinin Q&A. Semoga ada pertanyaan yang berbobot ya, yang bagus. Nih, gue udah bikin di Instastory yang ini. Oke, ini udah lewat 24 jam, jadi udah tutup dari story. Sekarang gue mau balesin pertanyaan-pertanyaan kalian yang berbobot. Oke, semoga kalian gak kepo lagi. Kita kesana sambil jalan, sambil duduk asiknya. Coba gue dulu baca dikit-dikit ya. Ini yang pertama gue bacain dari Kerin Olivia. Pertanyaannya, kira-kira butuh berapa lama buat Esen sama Jinora bisa akur? Maksudnya kayak main bareng gitu. Tergantung dari Esen sama Jinoranya, tergantung merekanya bisa cepat beradaptasi atau cepat kenal atau enggak. Rata-rata 2 minggu sampai sebulan biasanya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Jadi tergantung mereka, tapi kayaknya ini semoga bisa cepet lah gitu. Tapi nggak bisa dipaksain juga, takutnya ada apa-apa kan. Tapi kita lihat ntar aja. Pokoknya ikutin terus, makanya konten gue di vlognya ya. Jadi kalian nggak ketinggalan udah progres sampai mana mereka. Terus dari Teh Gadis, gak penting banget. Paling cinta sama game-game kan. Ih, pede banget, gear banget ya guys. Gak penting, lewat. Dari Bang Harlan Fadilah nih, pembalap. Dulu teammate gue nih, Bang Harlan. Harapan dari penangkaran Kalshed ini sendiri untuk kedepannya seperti apa? Kedepannya semoga semakin besar, semakin keren, semakin bisa melakukan kegiatan konservasi yang lebih tinggi lagi nilainya, menyelamatkan satwa-satwa khususnya satwa Indonesia yang dilindungi, biar mereka bisa berkembang biak lebih banyak lagi. Amin gitu sih. Dan bisa edukasi ya, yang penting edukasi ya, Indonesia itu pentingnya edukasi. Oke, sekarang gue duduk sini aja dah. Biar enak sambil sans belakangnya Asian. Oke, next dari Sasen Karaisa, temen gue di taekwondo nih. Ini bocah tapi jago banget taekwondonya, sumpah. Kak, kenapa nggak pernah taekwondo lagi? Pernah taekwondo maksudnya? Gak ada waktunya. Jadi kalau ada waktunya mau, terus juga masih kayak gini kondisinya masih nggak diatur ya. Karena kalau ada waktu latihan lagi, pengen sih ke sabuk intermittent kan, kagok bersabuk merah strip 1. Oke. Terus dari Asyid Ahmad Indonesia, menurut AA penting nggak sih support orang tua? Bagi gue sih penting banget sih. Gue nggak jadi pilot sama nggak jadi pembalap karena nggak ada restu orang tua gitu kan. Jadi penting banget, mereka penentu juga sih. Kalau orang tua nggak restu ya menurut gue susah ya, tapi nggak tahu juga. Tapi itu pendapat gue kayak gitu. Jadi gue udah ngorbanin dua calon pekerjaan atau cita-cita gue karena orang tua udah merestui. Jadi itu penting. Terus dari Hilaliyah, oke. Gak cukup pertanyaan kalau aku question box mah aku DM, yaudah ntar dibaca DM-nya. Lagi dari Nia Agustin ini. Persiapan merawat hewan liar paling wajib itu apa? A. Dan kasih sedikit cerita dong, apa yang pengalaman paling fatal? Ada lucu kan jadinya kalau di sini sih. Persiapannya yang penting pertama kandang, kedua tenaga kerja, ketiga persiapan kalian mulai dari yang merawatnya sama anggota keluarga di rumah udah siap belum. Kalau hewan buas kayak gini itu tetangga juga harus izin, camat, lurah, RT, RW itu juga izin. Jadi finansial juga, keuangan udah siap belum, itu juga termasuk. Banyak sih persiapannya kalau untuk satwa liar kayak gini. Tapi kalau untuk pets mungkin nggak seribet mereka ya gitu. Terus apalagi ntar ya, ini dari Salsa. Ntar kalau Jinora udah lahiran mau dibawain apa buat dede bayi harimau?
Beli rumah apa ya? Susu harimau aja, tapi udah nggak bisa dibeli untuk sembarang orang. Jadi bawain doa aja lah buat mereka biar sehat selalu anak-anaknya mereka. Amin. Terus Buluk Ganteng. Kapan bawa Jinora? Lu nggak ikutin. Makanya pantau terus YouTube-nya jadi tahu kapan Jinora bawa pulang. Oke. Terus dari Davin Zulfikar. Zulfikar. Kak, alumni SMA 2 Bandung, apa benar bikin kantin di SMA? Jelasin dong, Kak. Iya, alumni 2. Kalau itu ya itu intern ya. Tanya aja orang-orang SMA 2 kayak gimana ceritanya. Oke. Jangan di sini rahasia. Tanyalah pegawai atau staf SMA 2 bisa tanya situ kayak gimana jawaban mereka. Oke. Terus dari Rismay, gimana sih caranya yakin orang tua supaya percaya gitu kalau kita tuh bisa ngurus binatang dengan baik? Ya, tunjukin dulu dari binatang yang paling mudah, paling gampang, tidak berisiko, tidak berbahaya. Tunjukin bahwa itu kalian bisa merawatnya dengan baik, nggak mati, berkembang biak, terus emang bisa bener handlingnya. Itu mulai dari yang paling gampang dulu ya, dari pets dulu. Gue juga sama, dari pets dulu, dari yang ayam malah gue mah kayak cupang, tapi mereka bisa beranak, itulah. Dari situ mulai orang tua bisa mulai percaya dikit-dikit. Karena Kak Alsyad dari Dimas Zikri, Kak Alsyad kenapa masih jomblo? Jomblo bukan jomblo, single itu pilihan ya. Kalau jomblo itu susah dapat pacar, kalau single itu pilihan. Udah mulai hujan. Terus dari Ergena Devita, susah namanya. Kak Alsyad kakaknya kan ada 3, tapi kok kalau kumpul cuma 3, satunya kemana? Nah lo, gimana nanya lo? Maksudnya nanya kakaknya ada 4, tapi kok kumpul cuma 3? Iya, satu di Australia jauh. Bukan Indonesia, jadi jarang pulang dia. Dari ada lagi pertanyaan dari Fhaz, susah namanya apa sih nih? Kak Alsyad dulu sebelum ada Esan melihat apa? Banyak anak ayam, tupai, musang, ikan cupang, ular, terus burung hantu. Banyak banget. Apa lagi sih? Otter kayak gitu banyak banget dulu. Sekarang udah fokusnya ke satwa liar yang begini. Di rumah ada berapa hewan, Kak? Ada berapa jenis? 7 jenis kurang lebih. Hewannya berapa? 30 dan masih bertambah terus. Sekarang mereka berkembang biak. Nah, pertanyaan bagus nih dari Alvin Cahyadi. Kak, kalau kakak terluka karena Esan, apa Esan merasa bersalah karena kan kakak yang kecil? Kan kakak yang udah rawat dari kecil. Ya dia ngelihat kayak nggak salah. Jadi gini, harimau tuh tenaga dia besar ya. Kita harus ngelatih takaran dia bahwa tenaga kita itu nggak boleh terlalu keras, harus pelan-pelan. Itu yang harus dilatih. Kalau nggak kelatih bahaya ke kita. Jadi kayak kucing ya, kalian kan punya kucing atau pernah lihat kucing kayak gimana mainnya kayak gitu. Kalau kita nggak kerasa karena bagi ukuran dia kecil. Kalau harimau punya besar, kayak ayo main tetap berdarah atau gue robek atau kesleo kayak celaka ya bapak, apa luka ya kayak gitu, cedera ya bapak ya, bapak kayak cedera. Jadi dia bingung sendiri loh, kok lu gitu doang kok sampai berdarah, sampai bisa luka gitu. Esan juga bingung, makanya kita harus latih mereka itu tenaganya jangan terlalu kencang gitu. Jadi kayak kita misalkan ambil semut di lantai, pas kita ambil bisa udah mati kan kalau tenaganya nggak ketakar atau nggak bisa nakarin. Walaupun kita manusia yang punya perasaan ya, ambil semut bisa mati, semut bisa pas kita lepas lagi udah sekarat karena tenaga kita besar banget, sama kayak Esan harimau. Mereka apalagi predator, pembunuh, jadi tenaganya luar biasa gitu. Kalau merasa salah, Esan juga merasa salah. Kalau Jinora kadang kayak mukanya kayak mampus lu gitu. Kalau Jinora kasih kapan nikah, nunggu takdir dari Kiran Fazrianti itu ya. Terus dari apa lo nanyanya mau jadi ilmu hewan gara-gara sering lihat itu kaset bagus, terus nonton YouTube gue biar teredukasi dengan cara yang benar dan baik. Oke, jadi lo dapat info-info yang valid insyaallah ya. Hanya dukung terus channel YouTube gue ya. Terus mana ya, bentar. Dari Azizah Intan _ sumpah gue gak bisa tidur, Kak. Kemarin yang di SG itu kakak itu Jira kan jawab aku butuh question. Nonton YouTube nonton terus YouTube-nya biar lu tahu itu siapa. Oke, jangan
bubarin sini dong. Terus dari Maria Ulfamualima, ya itulah. Kalau saya sebenarnya pengen pindah kebun binatang apa enggak, sebenarnya pengen, cuman kan harus mikir-mikir juga ya jangka panjang. Takutnya gue tuh bikin zoo, kayak gue suka binatang, oke bikin zoo kan jangka panjang ya, 30 tahun di sini kalau nggak salah, gue lupa nih. Pokoknya lama lah, nggak mungkin kayak gue suka terus tutup gitu kan, nggak mungkin. Takutnya anak gue, turunan gue, mereka nggak suka binatang, nggak ada yang ngurus mereka, sedangkan itu binatang hidup harus diurus dengan baik. Gue takutnya kayak ke situ jangka panjangnya gitu kan, susahnya itu jangka panjang. Indiwin, apa sih motivasi Kak dalam melihara satwa liar? Motivasi gue, iya, karena hobi sebenarnya, motivasi karena suka hobi, dan motivasinya karena ingin menyelamatkan mereka dari kepunahan dan kembang biakin di sini. Jadi akhirnya gue lewat mereka di sini gitu, kurang lebih kayak gitulah motivasinya, kan lebih hobi juga sih. Tuh dari Elvina Sania kayaknya ini. Asyad mau nambah satu lagi nggak? Pengen, cuma harus pikir dulu, kandangnya ada nggak, persiapan udah siap belum, terus biayanya udah siap belum, di sini layak atau enggak, itu kan perlu dipertimbangkan, nggak semudah itu. Kalau beli mungkin mudah ya, beli doang. Yang setelah itu merawatnya ntar, karena mereka jangka umurnya panjang juga, jadi nggak bisa cuma beli doang, tapi mikirin ke depannya susah itu. Kalau adopsinya sih, ya belinya sih ya udah kita beli tak datang ke rumah. Nah, di rumahnya itu kandangnya siap belum, makannya gimana, cocok nggak, layak kan di rumah lu gitu kan, izin orang tua atau anggota keluarga di rumah gimana, ya gitu. Terus Sylvia 709, set bikin konten bikin pesan dong. Maksudnya gimana? Bahasa luar gitu. Lu mau berapa korban yang punya sama Esan orang? Gak bisa. Kalau lihat Esan gede tuh, lihat Esan langsung tuh gede banget ya orangnya. Gak sekecil di layar. Gak sekecil di layar monitor kalian. Kalau lihat di vlog. Ini sedikit hujannya, ayo kita pindah ke tempat yang lebih dulu. Ayo Chan, pindah yuk. Hujan. Bil kita pindah. Hujan. Ini ada pertanyaan lagi. Yang bagus. Dia nanya dari Dania. Kenapa Kak tidak membiarkan satwa liar di alamnya? Gue biarin, yang dialami tetap di alamnya. Jadi gini guys, intinya satwa liar itu dibagi menjadi dua alam, yang di alam liarnya dan di captive atau di kita. Jadi yang di alam liar itu jangan diganggu ya, mereka jangan diganggu karena udah punya rumah sendiri, emang asalnya dan tempatnya di situ, dan mereka itu untuk mempunyai skill atau kemampuan untuk bertahan hidup itu susah mereka itu. Kita mengajarinya nggak akan bisa. Jadi yang di alam itu jangan diganggu, yang bisa survive biar itu sangat berharga di alam. Tetapi ya hasil rescue yang nggak bisa dilepasin liar, tidak dapat dilepas liar kembali. Daripada lu mati, yang dilepas liar udah pasti mati, daripada mati mending dirawat orang gitu, maksudnya kayak gitu tuh. Nah, ini kayak Nesan udah nggak bisa dilepas liar kembali, itu udah apa? Mending kita rawat. Dan yang menentukan bisa dilepas liar kembali atau enggak itu bukan gue sendiri, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi lembaga negara, ilmu negara ya, itu udah tertinggi di Indonesia, jadi nggak sembarangan gitu. Jadi daripada mereka mati mending kita rawat di penangkaran atau di captive. Yang di alam jangan diganggu. Gue nggak pernah ngambil dari alam, jadi jangan pernah ngambil di alam, yang alam di alam aja. Kecuali kalau ada hasil rescue, misalkan mereka turun ke pemukiman warga, terus konflik sama warga, terus di rescue, taunya nggak bisa lepas sendiri kembali karena luka atau nggak karena gimana pun itu udah tua gitu, dirawat di kebun binatang kayak gitu. Oke. Dan penangkaran itu yang kalian tahu itu penangkaran itu mendukung populasi di alam liar. Dengan cara apa? 10% hasil penangkaran anaknya, 10% misalkan anaknya 10, satunya itu salah satu mereka itu ntar dipilih yang paling memungkinkan untuk dilepaskan kembali. Jadi kita malah ngesuplai satwa untuk di alam liarnya gitu, bukan malah ngurangin, tapi kita nambahin di sana ya, alam liarnya kayak gitu.
Gimana caranya? Itu tugas BKSD sama Lipintar, mereka yang rehabilitasi. Gue cuman ngasih nih, kira-kira ini yang paling bisa dari 10 anak ini, satu anak ini bisa dilepaskan kembali gitu. Jadi kita malah mendukung atau menambah populasi di alamnya. Alam yang diganggu, yang diganggu itu fatal, kecuali udah ada kuota tangkap dari LIPI atau negara, itu nggak beda lagi. Tapi yang ilegal, yang oknum-oknum itu yang merusak sebenarnya, bukan gue. Kalau gue nggak bantu banget, nggak ada income gue sebenarnya kayak gini kan, nggak ada income sama biaya besar gitu. Emang bener-bener tujuan yang sendiri aja gitu, nggak bisa tidak tergantikan lah, bisa dibilang kayak gitu. Orang-orang kalau merawat gini harus benar-benar suka gitu. Oke, thank you, pertanyaan bagus. Kita masuk nih, mulai hujan gede. San mau masuk gak? San masuk ke anak? Iya. Ada jendela tuh dalam, kenapa nggak itu? Nah, gitu. Stop, nalat. Oke, cari di mana spotnya guys? Di sini deh. Oke, di sini spotnya. Di sini. Hah? Dia dah. Azan. Azan dia. Azan guys, cut dulu bentar ya. Break dulu azan bentar. Azan kita lanjutin ya, di atas aja deh, spotnya biar enak. Ini guys, yuk sambil jawab ya. Dari Kainap, kenapa kak Alsyad lebih berani masuk kandang jadwal pas sudah gede? Esen berani, cuman kan pada saat itu SN tuh di kebun binatang Bandung dan punya kebun binatang Bandung, sama kebun binatang Bandung nggak boleh, gue nggak boleh masuk pas sudah gede. Ya gue harus ikutin peraturan mereka lah, masa mau saya enaknya, emang gue siapa di sana. Jadi gue karena nggak dibolehin, tidak diberi izin untuk masuk anak SN ketika SN udah besar, jadi gue nggak masuk gitu. Karena itu sih nggak boleh, nggak masuk lagi gitu. Mungkin bagi mereka takutnya bahaya, ada apa-apa kalau gue nggak apa-apa kan nanti ada musuh yang disalahin, ada musuh yang bertanggung jawab gitu, karena posisinya di tempat mereka gitu. Oke. Dari Siti Maisito _ 1512, Kak gimana sih ngerawat satwa susah atau ribet nggak? Satu apa dulu? Kalau misalkan kayak mungkin reptil, perawatannya lebih mudah. Ada beberapa satwa yang perawatannya lebih mudah, kayak kelinci mungkin lebih mudah dibanding sama satwa gini. Jadi relatif sih. Kalau gue udah biasa satwa yang ribet, ini ribet banget ya untuk umum. Untuk orang biasa ribet kerasa banget, apalagi bagi gue aja lumayan ribet, apalagi orang umum ya. Jadi tergantung satwanya apa. Yang penting kalian siap dulu sih, dan suka atau enggak. Jangan cuma pengen gaya doang. Kalau gaya doang pacaran nggak akan bisa. Oke, sambil duduk deh sini. Sabi. Terus dari Rahma Amalia, gimana cara bedain harimau albino sama harimau putih? Soalnya suka tuker. Perhatian gue harimau nggak ada albino ya. Adanya harimau putih itu leukistik ya. Jadi dia gennya resesif sehingga nggak keluar pigmen warna. Kalau albino itu biasanya warna putih dan mata merah, itu albino. Kalau harimau putih kan matanya biru, leukistik dia. Jadi matanya nggak merah, bukan harimau albino. Dan gue perasaan belum pernah nemu harimau albino ya. Tuh. Jadi nggak usah tuker karena gue belum nemu harimau albino. Gitu. Tuh. Dari Robi Afifan 22, kalau ngerawat SN susah nggak dan harus ngabisin berapa duit buat makanan sehari-hari? Rawat harimau susah lah, sulit, berbahaya karena itu bukan satwa peliharaan untuk orang umum sebenarnya. Jadi emang orang-orang yang benar-benar emang mau nyebur atau berkecimpung di satwa liar, khususnya satwa buas mamalia besar kayak gini, jadi sulit. Dan berapa duit untuk biaya perawatan itu relatif ya, karena biaya kalian beli daging ayam di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kan beda ya kan, regionalnya beda-beda, jadi relatif. Yang penting memenuhi makannya aja, ya pasti banyak makannya. Terus siapa Sultan Bandung? Dari Idah Setiono, siapa Sultan Bandung? Banyak sebenarnya,
kalau lu pada bilang gue Sultan Bandung, gue malu banget sumpah. Sebenarnya banyak yang lebih kayak dan lebih sultan daripada gue. Yang bener-bener sultannya biasanya nggak muncul ke permukaan dan nggak pernah diekspos, diem aja dia yang bener-bener sultannya. Gue dibilang sultan sama orang-orang, padahal gue bukan sultan juga, biasa aja sih. Suka malu gue kayak dibilang Sultan Bandung, pasti sultan yang benerannya ketawa, apaan lo gitu dibilang sultan, padahal gue sultan beneran. Iya, pasti banyak yang lebih kaya di Bandung tuh, banyak yang sultan benerannya banyak banget. Jadi malu kalau dibilang Sultan Bandung mah, jangan dah udah. Terus apa lagi ya, bentar. Banyak banget pertanyaan, ribuan nih mah, gila. Lihat pas ini dari Intan Wahyu Fitri. Gimana perasaan AA ketika melihat harimau di Indonesia masih sering jadi sasaran perburuan liar? Nah, itu sangat sedih ya. Jadi harimau Indonesia itu diburu, iya, perburuan masih ada perburuan, tapi yang care-nya juga sedikit. Masih banyak yang memburu harimau daripada yang care untuk membiarkan harimau jangan sampai punah. Ini sangat sedih karena edukasi. Jadi kayak orang tuh perburuan itu harus, pemburunya harus tahu bahwa ini satwa dilindungi, bahwa ini satwa udah mau habis, kenapa harus diburu gitu, dan udah tahu kan peraturannya kayak gimana, didenda dan dipenjara gitu, udah jelas-jelas kenapa masih berburu. Pusing kalau gitu dulu, harus ya inilah yang bener, ini otaknya harus bener ya, itu orang susah. Makanya edukasi terus, kalau gue edukasi biar orang tidak berburu, biar orang tahu cara mendapatkan satwa liar gimana cara yang benernya gitu. Bukan dari alam, gue udah nggak bisa ngambil dari alam, nggak boleh, emang nggak boleh gitu. Beda ya dulu sama sekarang. Kalau dulu mungkin masih banyak ya, sebelum tahun 90-an satwa liar masih banyak, masih nggak aneh orang dapat dari alam. Kalau sekarang udah nggak bisa, udah banyak banget karena ahli fungsi lahan ya. Jadi lahannya yang asalnya habitat satwa liar jadi apain gitu kan. Dari Candy C Ferencia Dinata Putri, kira-kira kapan jerapah datang? Iya, doain cepatnya. Sebenarnya gue masih fokus yang ada dulu di sini karena mereka juga masih butuh perhatian khusus. Kayak Esan Jinora baru datang kan, terus bakal beranak, itu juga butuh perhatian khusus dan butuh tenaga dan energi yang banyak untuk merawat mereka. Jadi kalau gue udah siap jerapah, baru approach ke jerapah pelan-pelan lah ya, karena itu persiapannya nggak seminggu 2 minggu, nggak sebulan 2 bulan, bertahun-tahun persiapannya tuh gitu. Jadi ya gitulah. Karena kalian taunya gue di sini udah banyak, padahal gue perjuangannya udah lama di sini tuh untuk mempersiapkan mereka semua. Taunya ngevlog udah jadi semua gitu kan, nggak lihat prosesnya gitu. Kesusahan gak sih kalau melihat hewan buas? Kesusahan kalau sendiri pasti, makanya gue butuh tenaga ahli, yaitu kiper, pengalaman, tenaga medis juga, dokter hewan harus ada yang ngebantu. Kalau sendiri nggak bisa, nggak mungkin, susah. Hewan buas tuh berbahaya juga gitu. Mending kalau bahaya ke gue sendiri nggak apa-apa ya, orang lain nggak rugiin. Kalau bahayain orang lain, anggota keluarga kenapa-napa, tetangga kenapa-napa, ya jangan konyol gitu. Dari Intan Indah 58, apakah jika membuat penangkaran hewan di sisi lain hobi, adakan pendapatan yang dapat? Ada penangkaran, biasanya gini ya, penangkaran tuh biasanya menjual satuannya. Yang banyak di situ, yang ada ya bukan banyak, biasanya kayak penangkaran buaya muara, ya, penangkaran buaya kulitnya diambil dijual, itu penangkaran bisa kayak gitu, dan itu legal sebenarnya gitu. Kalau gue di sini nggak kayak gitu, beda ya persepsinya. Kalau gue merawat satwa liar dan mengurangi perdagangan satwa liar secara ilegal, khusus dilindungi. Jadi mereka nggak usah dari ambil alam, tapi bisa adopsi dari sini. Kalau gue nggak memanfaatkan anggota tubuhnya, nggak, kecuali yang udah copot kayak merak bulu copot gue ambil, itu nggak masalah karena copot. Dan misalkan Esan ganti gigi, gue giginya ambil, nggak masalah karena tidak menyakiti gitu. Kak, hewan liar pertama yang kakak rawat apa? Semoga jawab. Musang termasuk hewan liar atau liar. Kak Asyad masih main motor gak sih? Kalau enggak, kenapa berhenti? Gak boleh, orang tua gue ngambil balap. Kalau cuma riding di Bandung ya, aduh, gue pengennya di sirkuitnya biar prestasi gitu, ngebut prestasi dan lebih aman, lebih safety di sirkuit, ngebutnya pada tempatnya. Jadi gue kalau ngebut pada tempatnya, cuman kan nggak boleh, jadi nggak main motor lagi. Kalau untuk di Bandung riding belum kepikiran lah, ntar lagi aja deh. Mending ngerawat ini dulu satwa liar. Pengen sih memotoran, namanya anak motor, nggak bisa lepas dari motor sebenarnya. Ntar lah cari cara lain buat memotoran. Kak, kalau mau jadi kiper tuh ada pendidikannya nggak sih? Terus biasanya syaratnya apa?
Biasanya kalau gue tahu lu daftar dari pegawai kebun binatang, ntar dilatih sama mereka pelan-pelan, didampingi sampai lu bisa sendiri. Jadi proses ya gitu. Biasanya kayak gitu pendidikannya. Gue belum tahu deh, kayaknya belum ada di Indonesia. Mungkin sertifikasi dari PKBSI mungkin ya, cuman nggak tahu juga. Biasanya by experience sih. Dari Prati Wirgia, cara mengenali binatang yang sakit itu gimana kak? Tiap binatang yang sakit macam-macam, makanya harus ngerti dulu binatangnya kalau sebelum merawat. Ada binatang yang kalau sakit jadi murung, jadi diem aja. Ada yang dia ngumpetin, atau yang ngumpetin dia bahwa dia sakit, dia nggak mau nunjukin dia sakit. Ada yang kayak gitu, karena yang ngumpetin itu biasanya dia binatangnya yang dimangsa. Dan kalau misalkan kelihatan sakit, dibuang sama kelompoknya, dimakan sama ya pemangsa. Jadi dia nggak mau nunjukin dia sakit. Dia kalau nunjukin sakit berbahaya bagi dia sendiri. Karena tapi ada juga yang nunjukin dia sakit. Makanya pelajari, tergantung binatang apa, macam-macam binatang itu. Kenapa bola mata kucing yang bagian hitamnya bisa membesar mengecil? Itu kan ngatur cahaya. Itu retina ya, atau pupil, lupa deh. Pokoknya yang hitam itu ngatur cahaya dia masuk. Kalau kucing pupilnya membesar berarti tempatnya gelap, dia ngambil cahaya lebih banyak. Kalau tempatnya terang biasanya pupilnya kecil karena tidak butuh membutuhkan cahaya gitu. Kucing itu dia kan nokturnal ya, bisa aktif pada malam hari. Ini pertanyaan konyol banget. Jonathan Anderson TC 4 gue sebutin. Kenapa kakak sepupu Raffi Ahmad? Kenapa kakak sepupu Raffi Ahmad? Jawab sendiri aja. Ini orang kenapa sih nanya aneh banget? Kenapa ke sepupu anak? Udah sononya. Emang gue yang ngatur dia sepupu siapa? Mau ngatur di bumi gue sepupu siapa gitu, Jokowi gitu, presiden lebih hebring. Ya guys sih, gue aneh-aneh aja. Nggak ada yang lagi yang bagus. Pertanyaan terakhir ya, cari gue pertanyaan sama semua. Ini dari Aisyah Sopi terakhir ya. Kak Asyad, aku jarang lihat Kak Asyad bercanda-canda dalam kandang barisan sih kak, kenapa? Ya, jadi pertanyaan terakhir, dan ini menjawab pertanyaan bisa orang-orang yang kepo kenapa Kak Asyad nggak masuk. Esan tuh nggak dilatih buat interaksi sama manusia di umur yang udah dewasa kayak gini. Karena kalau harimau yang kita masuk ke kandang itu harus dibiasakan dan dilatih sebenarnya kan gitu. Ntar malah membahayakan gue sendiri, jadi korban siapa? Esan ntarnya. Kenapa? Karena ntar kalau gue ada apa-apa, Esan disalahin sama negara, Esan dipindahin di tempat mana nggak jelas, nggak tahu, Esan korban lagi ntar. Jadi banyak faktor-faktor kenapa gue nggak masuk kandang Esan, walaupun sebenarnya mungkin bisa, cuman gue nggak mau konyol, mending nunggu anak mereka aja yang jelas-jelas gitu. Karena gue nggak mau konyol, ini satwa liar, satwa buas, predator, mamalia besar. Gue tahu konsekuensi tenaga dia kayak gimana, dan gue harus lebih bijaksana dan dewasa dalam ngambil suatu tindakan. Itulah penangkaran, itulah animal handler sebenarnya. Dia sesuai dengan porsi masing-masing, dengan batasan masing-masing gitu. Jadi nggak konyol yang ngebuat dia sendiri celaka. Kan banyak tuh animal handler, biasanya reptil atau apapun itu yang gigit lah, cocok sama udah, kamu meninggalkan, konyol kan apa gitu. Berarti dia tidak becus dalam merawat, tidak bisa, belum bijak dalam mengambil suatu tindakan gitu teman-teman. Jadi udah gue jawab semua Q&A nya, semoga puas dengan jawabannya, jangan kepo lagi. Mungkin ntar kalau ada pertanyaan lebih bagus lagi gue bikin lagi Q&A. Ini satu lagi ntar tadi ada yang DM dari asyadahmad.fans, bagaimana risk assessment di penangkaran Kak Asyad? Apakah dengan dipublisnya kegiatan di penangkaran menyebabkan potensi kenaikan risiko? Jadi risk assessment di penangkaran itu beda sama perusahaan manufaktur yang lainnya, biasanya yang dalam perusahaan lain ya, karena di sini binatang ada value-nya. Ketika dia amit-amit mati, value tak udah nggak ada. Kalau mesin kan rusak di repair bisa. Kalau mesin dimatiin, mesin di offin dulu, tidak ada perawatan kecil. Kalau binatang nggak bisa di offin selama dia hidup, perawatannya terus kayak gitu. Resikonya ya jebol kantong ya bisa mati. Jadi risknya sangat besar, tapi ya dengan
risk manajemennya paling gue itu tenaga ahli yang benar, medis yang benar dengan pengalaman yang ada juga, fasilitas di sini yang oke, itu mengurangi resiko. Sebenarnya inherent risk atau resiko yang tidak dapat dihindari itu banyak di binatang, tapi itulah seni dalam merawat binatang, dan gue udah turun di sini. Sebenarnya nggak sebanding sih sama income-nya, karena kalau lu yang bikin penangkaran emang benar-benar untuk money oriented susah, kecuali kalau hobi beda lagi. Oke teman-teman, jadi sampai situ vlognya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share untuk bentuk channel gue, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar lu tahu ada video terbaru dari gue, biar nggak ketinggalan ya, biar nggak ketinggalan perkembangan persen juara dan vlog-vlog gue yang lainnya. Yang belum nonton video sebelumnya nonton dulu, oke? Jangan kelewatan, dan jangan lupa untuk nonton video selanjutnya, jangan sampai kelewatan juga. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah support, makasih udah dukung, makasih udah kasih pertanyaan di Instagram Stories. Sehat selalu, see you next video, bye bye.